rahasia dari Kaleb, sudut pandang yang benar itu menentukan. Nah saudara, saya ingin tampilkan gambarnya dulu supaya kita punya gambaran apa yang akan kita pelajari pagi hari ini. Saudara, lihat ini gambar apa? Dua orang melihat satu yang sama, tapi sudut pandangnya bisa berbeda. Melihat sesuatu yang sama, yang satu responnya berbeda. Wah ini kesempatan ini bisa menghasilkan uang. Tapi yang sebelah sini, aduh ini nanti kena hama mati ini. Ya kan? Jadi saudara, inilah sudut pandang saudara. Kadang-kadang kita manusia, kita bisa lihat satu hal yang sama, tapi dengan respon yang berbeda-beda. Karena kita bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda saudara. Tetapi hari ini saya akan bawa kita sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa punya sudut pandang yang benar. Karena sudut pandang yang benar itu akan menentukan kehidupan kita saudara. Nah mari kita buka firman Tuhan, kita akan mulai dari kitab Yosua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun, kata Kaleb, ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa tahun? 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku. Pada waktu ini, waktu usianya 85 tahun. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu. Dia bilang ayo kasih aku pegunungan itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan. Jadi kalau bilang ini kasih aku tuh gunung-gunung. Di situ aku tahu ada manusia raksasa. Aku mau berperang, taklukkan mereka. Kasih itu bagianku. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Hari ini sama-sama kita mau belajar rahasia Kaleb. Kenapa dia bisa konsisten 45 tahun dia menantikan janji Tuhan dan dia tidak goyah. Bahkan kekuatannya masih sama. Ada kunci rahasia dari firman Tuhan yang kita baca ini. Ada 4 kali paling tidak kata tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Yang pertama di Yosua 14 ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Ini siapa yang bilang? Kaleb. Dia sendiri yang bilang bahwa dia, rahasianya dia adalah dia tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tetap itu artinya konsisten. Ya kan? Banyak orang tidak konsisten. Hari ini semangat, besok lemas, besok lagi sudah tidak percaya, ya kan? Tapi Kaleb berkata, aku tetap, ini bicara satu konsistensi. Aku tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hatiku. Ini kata Kaleb, ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab apa? Engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan perkataan yang sama, tapi diulangi oleh orang yang berbeda. Kali ini siapa yang mengatakan itu? Musa. Tadi Kaleb bicara, saya mengikuti Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi kali ini bukan cuma Kaleb yang bilang, Musa yang bilang. Jadi kadang-kadang kita butuh konfirmasi juga, saudara. Kita bilang, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi orang lain tidak bisa lihat itu. Wih, mana lihat buktinya dia cinta Tuhan. Nah, Kaleb ini bukan cuma orang yang omong-omong. Tapi dia omong, orang lain kasih konfirmasi. Iya Kaleb, kamu ini juga tetap mengikuti, kamu ini orang yang tetap mengikuti Tuhan. Musa omong tentang Kaleb seperti itu. Yang ketiga, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefunne orang Kenas itu sampai sekarang ini karena apa? Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan, ini siapa yang ngomong? Ya Yosua. Kenapa Yosua? Karena ini kitab Yosua. Siapa yang tulis kitab Yosua? Ya Yosua. Ya kan? Jadi udah 3 yang ngomong. Kaleb ngomong tentang dirinya sendiri, tapi itu dapat konfirmasi. Musa juga bicara tentang Kaleb hal yang sama. Tapi bukan cuma Musa, Yosua juga bicara tentang Kaleb hal yang sama. Nah ini rahasia saudara. Ini rahasianya, tapi bukan cuma 3 ini. Ada satu lagi yang ngomong bahwa Kaleb ini adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunan akan miliknya. Ini kata siapa? Tuhan yang ngomong. Kalau manusia yang ngomong bisa salah. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa ini rahasia Kaleb. Bahwa Kaleb itu dengan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Jadi ini rahasianya saudara. Kalau saudara mau mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, rahasianya adalah apa? Mengikuti Tuhan, tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Nah mari kita ke Bilangan pasal 13, kita akan lihat kisah ini saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi sebelum mereka masuk menikmati tanah perjanjian, Tuhan itu udah kasih tahu, aku sudah berikan tanah ini buat kalian. Jadi saudara, sebelum kita menikmati janji Tuhan, kita harus bisa melihatnya terlebih dahulu dalam mata iman kita. Mungkin hari ini engkau belum lihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tapi engkau harus bisa melihatnya dulu di dalam mata imanmu, mata rohanimu. Engkau bisa melihat Tuhan terima kasih, aku sudah terima itu. Aku belum lihat itu secara fisik, tapi aku belajar melihat itu di dalam mata rohaniku. Aku melihat janji Tuhan itu sudah digenapi. Ya, karena Tuhan itu bukan bekerja pas kita butuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang udah menyiapkan segala sesuatu, bahkan sebelum kita menjalani apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Amin. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan dengan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan Enak. Enak ini apa? Manusia raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju,
dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk itu apa saudara? Hoax. Ya, hati-hati dengan berita hoax. Karena berita hoax itu bisa menyebabkan pertengkaran. Nah, salah satu kekejian, kalau saudara baca di kitab Amsal, ada 7 dosa. Yang satu ini kekejian di mata Tuhan, yaitu menyembur-nyemburkan kebohongan yang menyebabkan pertengkaran di antara saudara. Hati-hati saudara, jangan kita suka beritakan hoax, akhirnya orang-orang jadi berkelahi. Ya. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Next. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mereka mulai memberontak sama Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Ingat, mulai nyalahkan Tuhan saudara. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Tak usah pakai Musa lagi, kita angkat pemimpin lain. Lalu pulang ke Mesir. Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalu itu diintai luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, jangan takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada. Saudara perhatikan, kita mendapati ada 2 grup. Dari 12 orang ini, mereka pergi mengintai ke tempat yang sama. Mereka lihat keadaan yang sama. Mereka berjumpa dengan orang yang sama. Tapi waktu mereka pulang, mereka terbagi 2. Ada 10 dan 2. Mereka punya sudut pandang yang berbeda terhadap apa yang mereka lihat. Nah, ini penting saudara. Ada 3 poin penting yang mereka lihat. Yang pertama, siapa diri mereka? Katakan siapa diri mereka. Yang 10 bilang siapa diri mereka. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, ini 10 orang itu, dia berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Jadi mereka melihat diri mereka apa? Pertama, mereka tidak bisa. Mereka tidak dapat. Ya kan? Mereka lihat diri mereka tidak dapat menyerang bangsa itu. Yang kedua, mereka lihat diri mereka apa? Kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Jadi yang pertama, mereka lihat diri mereka tidak dapat. Yang kedua, mereka lihat diri mereka apa? Seperti belalang. Artinya mereka lihat diri mereka, identitas mereka. Yang pertama, kami tidak bisa. Yang kedua, kami ini seperti belalang. Belalang itu apa? Ya binatang yang lemah. Mereka lihat diri mereka seperti itu. Tapi saudara perhatikan, di sisi yang lain ada sudut pandang yang berbeda. Ada 2 orang yang melihat dengan cara yang berbeda. Bagaimana mereka lihat diri mereka. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya apa? Tidak. Kita akan maju dan
menduduki negeri itu sebab kita pasti akan, yang tadi berkata apa? Kita tidak dapat maju. Yang dua berkata apa? Kita pasti bisa mengalahkan. Kita akan maju. Ini perbedaan sudut pandang. Yang 10 lihat diri mereka seperti belalang. Yang dua lihat diri mereka seperti apa? Kami bisa mengalahkan mereka. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan, ini 2 orang yang bilang. Dan jangan takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah apa? Meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai. Jadi yang 2 orang bilang apa? Yang pertama, kita pasti bisa mengalahkan. Yang kedua, kita disertai Tuhan. Amin. Kita akan lihat dulu fokus yang kedua. Nanti sudah simpen dulu ini. Yang kedua, bagaimana mereka lihat siapa lawan mereka. Tadi pertama, perbedaannya apa? Bagaimana mereka lihat siapa? Diri mereka. Yang kedua, bagaimana mereka lihat siapa lawan mereka. Itu juga berbeda, saudara. Yang 10 orang melihat lawan mereka seperti apa? Raksasa. Hanya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan raksasa. Jadi mereka lihat lawan mereka itu seperti raksasa. Yang tadi mereka lihat diri mereka seperti belalang. Mereka tidak mampu. Tapi mereka lihat lawan mereka itu seperti raksasa, kuat-kuat. Tapi yang 2 orang bilang apa? Bagaimana mereka lihat lawan mereka? Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan jangan takut pada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita, mereka ini siapa? Lawan mereka akan kita telan. Saya mau tanya, kalau ditelan itu bicara tentang apa? Apa yang sudah telan? Makanan, betul? Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Mereka itu roti kita. Mereka bilang apa? Musuh itu roti kita. Artinya mereka bisa lihat masalah itu sebagai makanan. Masalah itu bukan menghancurkan mereka, tapi setiap masalah itu menjadi kekuatan. Setiap menghadapi masalah, mereka menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi, saudara. Amin, saudara. Tapi saya mau sampaikan, ini sudut pandang yang ketiga. Ini yang paling penting, saudara mungkin bisa lupa semua yang lain. Tapi saudara jangan lupa yang saya akan sampaikan ini. Sudut pandang yang ketiga ini. Kenapa 2 orang itu bisa punya sudut pandang yang berbeda dari yang 10 orang. Sekalipun mereka menghadapi yang sama. Karena ada sudut pandang yang ketiga yang mereka pakai. Di dalam Bilangan pasal 14, mari kita lihat 2 ayat ini, ayat 8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara perhatikan, yang 10 orang itu sudut pandang mereka didasarkan pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka bisa lihat dengan mata mereka. Mereka lihat musuh mereka seperti raksasa, yes seperti raksasa. Sama yang dilihat oleh 2 orang. Tetapi mereka sama sekali tidak masukkan Tuhan di dalam sudut pandang mereka. Mereka tidak masukkan Tuhan di dalam situasi mereka. Mereka tidak masukkan Tuhan di dalam keadaan hidup mereka. Yang membedakan 2 orang ini. Sehingga mereka bisa punya sudut pandang yang benar. Saudara, kita bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda. Satu masalah kita lihat semua orang bisa punya pendapat yang masih macam-macam. Makanya bagaimana kita bisa dapatkan sudut pandang yang benar? Kita harus masukkan Tuhan di dalam sudut pandang yang kita punya, situasi yang sedang kita hadapi, keadaan yang sedang kita alami. Joshua dan Kaleb dia bilang gini, jika Tuhan berkenan. Jadi gini, yang pertama mereka lihat siapa diri mereka. Yang kedua, mereka lihat siapa lawan mereka. Yang ketiga, mereka lihat siapa Tuhan mereka. Dan ini yang paling penting. Karena kalau engkau bisa tahu siapa Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan bisa lihat siapa dirimu dan siapa lawanmu dalam hidup ini. 10 orang itu mereka tidak tahu
siapa Tuhan mereka. Sehingga mereka salah memiliki sudut pandang tentang siapa diri mereka dan siapa lawan mereka. Tapi dua orang ini saudara, mereka punya sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Karena mereka tahu siapa Tuhan mereka. Kita akan belajar di sini. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Siapa Tuhan mereka menurut Joshua dan Kaleb. Dan biarlah ini kita bawa pulang menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang pertama, jika Tuhan berkenan kepada kita. Kaleb tahu bahwa Tuhan itu berkenan dalam hidup mereka. Memang pada waktu mereka pakai kata jika. Karena mereka hidup di perjanjian lama. Ya, tapi tahukah saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sadar bahwa hari ini Tuhan itu berkenan sama hidup kita? Sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan itu berkenan sama hidup kita. Kalau engkau ragu, berarti engkau tidak sungguh-sungguh tahu siapa Tuhan dalam hidupmu. Karena banyak kali kita mengukur perkenanan Tuhan berdasarkan apa yang kita buat. Tapi sebagai orang perjanjian baru hari ini, perkenanan Tuhan di dalam hidup ini bukan karena apa yang kita buat, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Daud tahu itu saudara. Daud sampaikan itu di Mazmur 18. Ia membawa aku keluar tempat lapang. Ia menyelamatkan aku. Karena apa? Ia berkenan kepadaku. Ia berkenan kepadaku. Daud tahu dia diselamatkan bukan karena dia baik. Daud tahu, Daud ini orang perjanjian lama, tapi mindsetnya ada di perjanjian baru. Dia tahu dia banyak kelemahan, dia tahu dia banyak kegagalan, tapi dia tahu Tuhan menyelamatkan dia karena Tuhan berkenan sama dia. Saudara tahu hari ini kita adalah orang-orang perjanjian baru. Perkenanan Tuhan dalam hidupmu bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita karena 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib dan dia mewakili saudara dan saya. Sehingga hari ini Bapa di sorga berkenan sama hidup kita. Amin. Efesus 1 ayat 5 dan 6, mari kita buka. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Kristus yang dikasihinya. Arti Tuhan bilang gini, hari ini engkau harus lihat dirimu. Bahasa Inggrisnya dikatakan, we are accepted in the beloved. Kita ini diterima di dalam yang dicintainya. Kita dikasihinya, kita dicintainya. Kalau kita sadar kita dicintai oleh Tuhan, kita diperkenan oleh Tuhan. Itu yang membuat kita bisa punya cara pandang yang benar. Kalau engkau hari ini tidak sadar bahwa engkau dicintai Tuhan, engkau tidak mungkin bisa mengharapkan hal-hal yang baik dari Dia. Benar atau benar? Kalau engkau hari ini tidak sadar engkau dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin engkau mau dekat sama Dia. Tapi ketika engkau sadar engkau dicintai, engkau dikasihi, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, Dia mencintaimu dengan Dia berikan yang terbaik. Dia jadikan engkau kesayangannya. Sekalipun mungkin masalahmu belum selesai. Sekalipun mungkin persoalanmu belum selesai. Tapi engkau bisa tetap punya cara pandang yang benar. Aku tahu Tuhan, hari ini meskipun apa yang aku rindukan belum terjadi. Tapi aku percaya aku kesayangan Bapa di sorga. Aku kesayangan Tuhan. Dan kalau aku kesayangan Tuhan, aku percaya. Sekalipun aku belum lihat, tapi Dia berjanji, Dia tidak pernah mengingkari. Amin saudara. Yang pertama kita harus menyadarkan diri kita bahwa kita adalah pribadi yang selalu dicintai oleh Tuhan. Kasih Tuhan, perkenanan Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi kita. Kondisi kita bisa naik turun, situasi kita bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ada seorang pribadi di perjanjian baru yang selalu menyadarkan dirinya
bahwa dia adalah orang yang paling disayang Tuhan. Namanya siapa? Yohanes. Apakah Yohanes paling disayang Tuhan? Apakah Yohanes itu lebih disayang daripada murid yang lain? Tidak, betul? Kasih Tuhan sama buat semua murid-muridnya. Tapi kenapa Yohanes bilang dia adalah murid yang dikasih? Karena apa? Karena itu ditulis hanya di Injil Yohanes. Dia yang tulis. Dia yang tulis sendiri, tidak ditemukan di Injil yang lain. Kalau saudara bisa temukan kata murid yang dikasih di Injil yang lain, kasih tahu saya kasih hadiah. Hanya Yohanes yang tulis bahwa dia adalah murid yang dikasih. Karena apa? Dia tahu waktu dia menyadarkan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang dicintai, diperkenan sama Tuhan. Dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Sekalipun dia mengalami masalah, sekalipun dia mengalami tantangan, sekalipun masalah belum selesai, tapi ada kekuatan dari Tuhan untuk dia menjalani hidup ini. Karena apa? Dia selalu sadar bahwa dia pribadi yang dicintai Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, kita kembali ke bilangan tadi. Itu poin yang pertama, sadari bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan yang kedua, poin kedua adalah Ia yang akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya. Jadi siapa yang bawa mereka masuk? Mereka sendiri atau Tuhan? Tuhan. Poin yang kedua, mereka sadar kalau mereka bisa dapatkan janji Tuhan, itu bukan karena mereka bisa, tapi karena Tuhan yang memberikannya itu buat mereka. Selalu sadari dalam hidup ini, setiap pencapaian apapun dalam hidupmu, selalu sadari itu bukan karena kekuatanmu, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Setiap pencapaian apapun di dalam hidupmu, selalu sadari, Tuhan terima kasih, aku tahu ini bukan kuat dan gagahku, tapi oleh karena Tuhan yang memampukan aku bisa mencapai posisi ini. Amin saudara, selalu sadari bahwa dia Tuhan, bukan Tuhan yang ada di belakang layar untuk mendatangkan hal-hal yang buruk, sakit penyakit, kecelakaan, kematian. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang punya rancangan yang buruk sehingga dia kasih engkau sakit penyakit, dia kasih engkau kecelakaan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di belakang layar untuk selalu mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Sadari bahwa dia adalah Bapa yang baik. Kalau dia berikan putranya yang tunggal, yang terbaik yang surga punya. Dia tidak menahan segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu dia mau kita selalu datang sama dia. Kita selalu percaya sama dia. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah kasih kita kutukan, sakit, penyakit dan sebagainya. Dia adalah Bapa yang di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Kalau hari ini mungkin kau mengalami hal yang buruk, sakit, penyakit. Itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Poin yang ketiga, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah apa? Meninggalkan mereka, sedang Tuhan apa? Menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Poin yang ketiga yang mesti kita pegang. Kenapa mereka bisa punya sudut pandang yang benar? Karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Cara pandang yang benar kita terhadap Tuhan yang pertama, Tuhan itu sayang sama kita. Yang kedua, Tuhan itu mau berikan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, Tuhan itu menyertai kita. Amin saudara. Hati Tuhan itu untuk menyertai hidup kita. Ini sangat penting saudara. Kalau engkau menghadapi satu masalah dan kau pikir engkau menghadapi itu sendiri, maka sudut pandangmu bisa seperti 10 orang itu. Tapi ketika engkau menghadapi satu masalah dan engkau tahu Tuhan mencintaimu, dia mau kasih engkau yang terbaik dan dia tidak pernah tinggalkan engkau, maka engkau bisa punya sudut pandang yang benar. Saya mau bilang gini saudara, hati Tuhan itu adalah untuk menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi itu adalah rancangan Tuhan sejak semula, sebelum dunia dijadikan.
Ya, coba kita buka Kolose pasal yang pertama ayat 25 sampai 27. Rasul Paulus berkata, "Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu." Ayat 26. Yaitu apa? Rahasia. Katakan rahasia. Yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan mau bilang ini, ada satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Misteri ini adalah hati Tuhan. Ini adalah hati Tuhan, ini rahasia. Tapi dinyatakan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus rasul yang dapat kehormatan to share, bagikan itu. Apa rahasianya? Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, kepada kita juga di DOCC, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, Christ in you. Ini rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Ini hati Tuhan. Tuhan mau jadi satu dengan umatnya. Tuhan mau tinggal di dalam umatnya. Oleh karena hati Tuhan seperti itu, maka dia rela jadi manusia. Di peristiwa Natal, kita merayakan bulan depan. Ada satu istilah yang sangat terkenal, Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah beserta kita. Kenapa dia kasih nama Immanuel? Kenapa dia sebutkan namanya Immanuel? Karena itu hatinya. Bukan kerinduan saudara untuk saudara disertai Tuhan, tapi kerinduan Tuhan untuk menyertai hidup saudara. Kerinduan Tuhan untuk menjadi satu dengan saudara. Dan bagaimana caranya dia menjadi satu dengan kita? Dia harus jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia ambil kodrat manusia. Kita tidak bisa kenal Tuhan dengan benar kalau dia tidak jadi manusia. Karena waktu dia jadi manusia, kita bisa lihat dia secara fisik. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau mau kenal Bapa, lihat siapa aku. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, apa yang terjadi saudara? Dia tidak mati sendirian, tapi dia bawa kita semua yang percaya ini ikut mati bersama dia. Dan waktu di atas kayu salib terjadi satu peristiwa yang dahsyat. Kita ini bukan lagi manusia lama. Saya pernah share tentang mesin waktu, sudah pernah ingat itu? Kenapa kita bisa dikatakan ikut mati bersama-sama dengan dia? Karena ini ibadah kedua, agak panjang sedikit tidak apa-apa ya. Ya, agak terlambat sedikit tidak apa-apa. Saya jelaskan sedikit supaya sudah pulang sudah ngerti. Kenapa kita bisa mati bersama-sama dengan dia? Kan itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa mati bersama dia? Kan itu tidak masuk akal. Saudara tahu, Tuhan itu di luar waktu. Ya, kita ini hari apa? Hari Minggu. Besok hari apa? Hari Senin. Bisa tidak saudara bilang besok hari Selasa? Bisa tidak besok saudara mau kembali hari Sabtu? Tidak bisa, karena kita diciptakan di dalam waktu. Waktu ada dulu baru kita ada. Tetapi Tuhan di luar waktu. Ini waktu ya, misalnya A, ini Z, ini waktu. Tuhan itu di luar waktu. Dan saudara tahu, waktu peristiwa penyalipan, dia bawa saudara dan saya yang percaya hari ini kembali ke masa lalu. Saudara ditaruh di atas kayu salib bersama dengan kematian Kristus. Disitulah hidup saudara yang lama sudah selesai. Dan waktu dia bangkit, saudara dikasih hidupnya yang baru, saya dikasih hidupnya yang baru. Itulah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru adalah gabungan antara manusia dengan ilahi. Kita dijadikan satu dengan dia, satu manusia baru. Kita punya identitas yang baru, yaitu apa? Christ in you, the hope of glory. Ini yang menandakan bahwa apa? Tuhan tidak pernah dan tidak akan bisa meninggalkan saudara dan saya. Dia menyertai kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Ini seperti sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi kalau kita menyadari hal ini, apapun masalah yang sedang kau hadapi, apapun pergumulan yang sedang kau jalani, kalau engkau tahu engkau tidak sendirian, engkau tahu ada Tuhan yang mencintai hidupmu, engkau tahu ada pribadi yang selalu ada buat hidupmu,
maka engkau bisa punya sebuah sudut pandang yang berbeda. Engkau bisa punya cara paham yang berbeda. Daripada ketika engkau menjalani itu, engkau merasa engkau sendirian. Tapi kalau engkau tahu, engkau disertai Tuhan, engkau dicintai Tuhan, dan Tuhan mau kasih yang terbaik buat hidupmu. Sekalipun engkau belum lihat hasilnya sekarang, tapi engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Amin saudara. Saya tutup dengan satu kisah namanya Yabes. Berarti kita tahu Yabes? Yabes ini orang yang lahir, dikasih nama sama mamanya, karena nama ini nama tidak baik. Nama ini adalah nama seperti kutukan gitu ya, nama sakit gitu. Satu Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan... Jadi nama Yabes itu artinya kesakitan. Dia dipanggil dengan satu nama seperti nama yang nama ejekan. Saudara. Sakit, sakit. Saya percaya dia ada sakit hati, betul. Sejak kecil dia tumbuh dengan sakit hati. Karena dia selalu dipanggil sakit, sakit. Bawa sial kau. Tapi saudara tahu di ayat berikutnya apa yang terjadi? Yabes berseru kepada Allah Israel. Yahweh Elohim. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan. Saya percaya dalam masa ayat 9 sampai ayat 10 ada sesuatu yang terjadi dalam sudut pandang Yabes. Mungkin dia bertumbuh dengan sebuah kesakitan, sakit hati. Dia selalu dipanggil anak sial, kesakitan. Tapi dalam perjalanan dia mulai berubah. Apa yang buat dia sampai bisa datang sama Tuhan? Sampai dia bisa percaya Tuhan itu memberkati aku. Sampai dia percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memperluas daerahnya. Karena apa? Karena cara pandangnya terhadap Tuhan mulai berubah. Dia percaya bahwa Tuhannya bukan Tuhan yang kasih dia sakit. Bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang mau memperluas daerahnya. Bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang mau memberkati dia berlimpah-limpah. Amin saudara. Kalau dia punya sudut pandang, cara pandang terhadap Tuhan salah, tidak mungkin dia berani datang sama Tuhan. Makanya sudut pandang yang paling penting dalam hidup kita, siapa Tuhan dalam hidupmu. Kita bisa menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang salah. Kalau engkau tidak kenal Tuhan dengan benar, engkau bisa menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang salah. Tapi kalau engkau tahu mengenal Tuhan dengan benar, engkau bisa datang pada Dia. Engkau punya keberanian untuk selalu datang pada Dia, karena engkau tahu apa? Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kasih engkau sakit penyakit. Dia Tuhan yang mau memberkati hidup saudara. Dia Tuhan yang mau memperluas daerahmu. Amin saudara.